selanjutnya yang keenam, salamatul hawas. Salamatul hawas wala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan fala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Yang keenam, tidak wajib atau yang keenam, yang syarat wajib sembahyang yang keenam adalah selamatnya anggota bahasa itu hawas ini panca indera. Hawas itu panca indera. Salah satunya di sini panca indera yaitu fala tajibu ala man khuliqa a'ma, maka tidak wajib bagi wong itu kalau dia dari lahir sudah buta. Dari lahir sudah buta, kemudian bukan buta a'ma wa asamma, dan dia tuli. Buta sama tuli. Kalau dia buta masih baca dengar, masih wajib mayang, baca tinjuk tahu mayang wajib. Bacanya Quran. Kan ada Quran yang dirabur tu untuk orang buta. Iya, dirabur. Banyak yang hafal Quran malah. Yang buta-buta ni lah yang banyak hafal Quran. Kita melek inilah ngaji lah tak baca. Iya, bagus-bagus mula Pak. Yang buta-buta kadang-kadang tu bagus-bagus, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Bahkan hafal qiraat. Ada pun nak tengok di YouTube ada. Qiraat sab'ah dia hafal. Wadduha itu 7 riwayat dia baca. Wadduha itu nah 7 riwayat dia baca. Bayang ke? Buta mata lah. Iyo, pacak dia ngapal ya Allah Ya bersih kan mata buta tadi. Kita tadi pada hai pokoknya. Waduh. Iya, berhai pokoknya. Waduh. Nah, itu jadi Nah, jadi kalau dia dua-duanya baru tak wajib sembahyang. Kalau sudah buta dengan tuli, tak baca lagi Kalau sudah dua tu, baca tak nerima ni. Maka tu kan sudah pernah sampai ke dakwah itu diterima oleh dua. Dakwah itu diterima oleh dua panca indera, mata dengan kuping. Karena yang menyampaikan dakwah mulut dengan bukan. Yang menyampaikan, yang lima kuping. Yang menyampaikan dakwah makin mulut, makin mulut. Dan makin perbuatan. Tidak kata dia diceramai wong sedekah, tapi ngapa dia pacak jadi nurut jadi wong sedekah tu, pacak dapat hidayah rajin sedekah. Tak pernah dia dengar ustaz ceramah sedekah. Gara-gara ada wong tua bawa karung miskin tua, dia galak sedekah. Gara-gara nengok itu dia lagi, ya Allah, aku berduit ini yang kepelit ini buat tua ini Nah, itu dakwah Pak. Yang nimonya mata bukan kuping tapi. Maka tu dua ikut ini kalau sudah dari kecil buta dengan tuli, maka hukumnya tidak wajib solat. Karena dah acak nerima lagi dah. Dah acak nerima dakwah. Dia diajari apa tak baca. Orang buta dengan tuli. Tak acak diajari apa-apa. Benar tak? Iya dah acak. Dikongkon baca ini. Ngomong. Tak dengar kan dia. Tapi kalau tuli Nah, itu kalau tuli kalau dua-duanya ini. Kalau dua-duanya, kalau salah satunya buta atau tuli baca masih. Tuli dikongkon belajar ini baca. Nah, baca. Dia salah satu. Bisu itu ada yang sholat cara fikih sholat. Ya, bisu sama tuli. Buta sama tuli. Tak bisa ngomong, tak bisa dengar. Itu bisu itu tak bisa. Ya, masih wajib sembahyang. Ya. Untuk dia dewek tak apa. Pokoknya diajari Jangan kau jadi imam. Jauh. Iya, itu balik-balik hukum dia itulah. Itu tak melok-melok Allah itulah yang ngaturnya. Kecuali kalau kita kongkon jadi imam, itulah yang jadi masalah. Besar masalahnya. Iya. Ngapa dikongkon imam itu Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asama walau natiqan. Jadi tidak wajib solat kalau dia dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli walau natiqan, walaupun baca ngomong. Walaupun dia baca ngomong.
Artinya mulutnya tak ada bisu atau tidak ada pelat bocah dia tu ngomong. Cuma tak acak dengar, tak baca ni, tak baca nyengok. Hukumnya tidak wajib solat. Wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawas. Kalau andai kata satu saat dapat keajaiban lah atau diobat iwong lah bertemu dengan wong sembuh, baca dengar baca nyengok misal. Mak mana hukumnya selama dia tak sembahyang itu wala qada'a alaihi, hukumnya tidak diqada. Misal lah sudah berapa umur 30 tahun bertemulah dengan wong diobati oleh wong itu kan sembuh. Nah dari 15 tahun sampai 30 15 tahun dia tak semayang, tak baca dia semayang, dia tak ngerti apa-apa. Nah maka hukumnya tidak wajib diqada kalau andai kata dia sembuh. Itu buta sama tuli. Maka tu dulu pernah ada nama ulama, pernah ada di kitab-kitab anak pernah baca. Hatim Al-Asom, namanya Hatim. Beliau itu ulama, namanya Hatim Al-Imam Hatim Al-Asom. Asom itu artinya tuli. Jadi gelar dia tuli. Ternyata pas dibaca biografinya, ngapa digelari tuli? Beliau ini dulu pernah didatangi oleh perempuan, didatangi betino. Betino itu datang dengan niat tujuan untuk bertanya hukum. Jadi di rumah beliau itu model mainlah ada beber ni nah. Ada beber. Jadi kalau betina nak bertanya, memang bahasanya ni spesialis Jadi di rumah tu memanglah siap. Jadi lanang betina jatuh nak bertanya, tapi kalau untuk betina maki beber. Maki beber, ya maki tirai. Beber Nah, di balik beber itulah betina itu. Akhirnya betina itu lagi ngomong, bertanya apa hukumnya ini. Lagi ngomong berdepit terkentut. Ibu ini tadi terkentut mengali semangat ni bertanya tadi. Nah, iya. Iya, berpitan lah ibu ini tadi terkentut. Iya, jadi kiai ini tadi kan masih nangeri karena dia lagi ngoceh. Jadi pas dia berpitan tadi terkejut. Ya Allah, malu aku di depan kiai ini tadi. Akhirnya dia nyambung lagi ngomong. Nah sudah dia nyambung ngomong, kiai itu icak-icak tuli. Coba ulang aku ni nak kedengaran. Kurang besar suara kau tu. Akhirnya dia ngasuh. Oh ya Allah, tak kedengaran tak itu. Iya. Suara tak kedengaran, mampu dengar. Iya. Akhirnya merasa lega hati yang ni tadi. Tak kedengaran berarti kiai ni tadi. Tapi yang hebatnya Bapak, ngapa sampai nama beliau itu dijuluki sampai digelari belakangnya Hatim Tuli? Karena dari mulai saat itu sampai dia meninggal, bukan sampai dia meninggal, sampai ibu itu meninggal, dia ecak-ecak tuli. Itu yang hebatnya. Maka dia sampai digelari Hatim Tuli. Karena sampai ibu itu meninggal, baru dia ngaku, baru dia merasa tidak tuli lagi. Macam bolot tu nah. Bolot tu kan kalau masuk TV tuli. Yo, kalau dia aslinya tidak, waras itu. Iyo. Nah, jadi beliau itu jadi sampai dia ibu itu sudah meninggal, baru dia menampakkan kalau dia itu tidak tuli. Jadi di sehari-hari dia cecak tuli dengan wong. Padahal wong tahu dia tidak tuli. Nah, dia nak nyagup sangkinnya tadi hebatnya luar biasa. Jadi tak ada apa nama? Tak ada heran gitu. Iya. Kalau menyembelih ditelepon, iya. Itu lagi tu. Kena tagih. Sinyal putus. Iya. Ecak-ecak tuli. Nah, itu jadi. Maka tu kadang-kadang tidak heran ngapa ulama-ulama tu sampai baca hebat-hebat tu model itu nah. Mereka tu sampai semak itu bahasa kita tu. Kalau kita biasa payu bu benar kentut tu. Nah, kalau kita payu bu benar bertanya kentut-kentut sampai. Ya lain. Kalau kentut orang kaya maksud mengaji itu bagus tu lah.
Kalau kentut orang miskin ni bau tak bau salah masih. Iya. Iya, bunyi sama, busuk lagi busuk lah orang kaya. Tapi masih bagus tu lah. Oh ya Allah terkentut Bang Haji. Terkentut. Iya. Peci wong buntu, lama kena. Wang ajar. Jangan bosan lo kentut. Iya. Sama apa ada pernah satu topik kamu? Wong kaya santuk dengan wong kaya miskin, wong miskin santuk beda. Kalau wong kaya santuk batunya kena marah. Wong kaya santuk, nampak berisi tidur. Wong kaya santuk, batunya kena marah. Oi, siapa naruh batu sini? Tak apa-apa mengaji. Ya tak apa-apa. Oi, wajar kan batu. Kalau wong buntu, dia yang kena marah. Biji mata kau tu mana? Oi, batu sebesar idak itu. Nah, itu beda wong kaya. Memang benar nian kadang-kadang. Iya. Dia dengan orang berduit, batunya kena marah. Oi, tak apa-apa Bang Haji. Oi, batu ni, oi kacau nian, batu ni siapa naruh di sini? Iya. Macam-macam. Nah, itu jadi. Jadi balik tadi cerita asom tadi artinya tuli. Nah, ini salah satunya sifat Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari sifat Allah wujud, kidam, bako segala macam, kebalikannya Allah Sami, Allah Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kebalikannya sifat mustahil itu artinya a'ma, asom. Allah buta, Allah tuli. Itu tak mungkin, mustahil. Tak mungkin Allah tak baca memandang gitu, tak baca mendengar gitu. Karena dalam Al-Quran Allah jelas ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, kalau hamba aku berdoa, aku kabul ke. Berarti kan dengar artinya. Itu artinya mendengar. Jadi yang keenam ini syaratnya kalau dia wajib sembahyang harus sehat dari kuping dan mata. Kalau dari lahir dia sudah buta dengan tuli, maka tak wajib walaupun baca ngomong. Kalau salah satunya baik masih wajib buta dari lahir. Umpat lahir buta. Ada anak kemarin tu kawan rumah apa? Kawan rumah melahir ke buta anaknya. Tak tahu kerana apa. Mungkin ujinya kerana makanan, kerana tak tertilah pokoknya uji doktornya. Pokoknya lahir ngepek ke anaknya buta matanya. Nauzubillah min zalik. Nah itu masih baca dengar, masih baca ngomong, hukumnya wajib tetap solat. Atau salah satunya tadi kupingnya tuli, matanya baca nengok, maka tetap wajib sembahyang. Itu. Jadi 6 ikut syarat wajib. 6 ikut syarat wajib. Islam, balik, kemudian berakal, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian sampainya dakwah, yang kelima, yang keenam sehat panca inderanya, terutama mata dengan kuping. Baik, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, bab syurutus sihhatis shalah. Kalau tadi syarat wajib solat, kalau sekarang syarat sah solat. Jadi sudah masuk ke sembahyangnya ini. Syarat sah solat. Makna syurutus sihhatis salat ay la tasihha salatu illa idza tawaffarat an hazihi syurut min bidayati salah hatta nihayatiha. Syarat sah solat ini adalah syarat yang kalau tidak dipenuhi maka solatnya tidak sah. Jadi kalau tidak dipenuhi solatnya tidak sah. Ada beberapa ini akan disebutkan. Dari kapan dilakukan itu? Dari mulai bidayatis shalah, dari mulai pertama kali takbir sampai nihayatis shalah, sampai assalamualaikum. Dari situ, dari takbir sampai salam harus dipenuhi kalau syaratnya ini tadi. Kalau tidak dipenuhi salah satunya baik, maka hukumnya tidak sah. Yang pertama, syarat sah solat adalah dukhulul wakti. Jelas. Yang pertama, syarat sah wong sembahyang harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tidak salah. Sembahyang maghrib jam 5.
Nah, belum masuk jam 5, masih asar. Sah tak sembahyang maghrib ni? Tidak sah. Belum masuk waktu. Nah, mungkin ini lebih tepatnya juga kalau kita bahas masalah masuk waktu ini lebih ke masalah Jumat. Masalah solat Jumat. Mungkin pernah juga anda sampai ke rasanya solat Jumat itu kan beda-beda masjid. Ada yang maki ma'asirol, innallaha wa malaikatahu. Ada yang maki azan pertama kan. Ada yang maki azan pertama itu. Ada sebagian tempat tidak maki azan pertama. Sini maki tak? Dua ikut baca azannya. Azan Zuhur sama azan khutbah tadi kan dua ikut. Nah, ada sebagian azan Zuhur itulah. Jadi sudah masuk waktu, berdetiklah tua itu tadi, bunyi berdetik, langsung jawil lo kita yang khutbah ni. Itu naik ke pucuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk anak dia ngebang. Ya, nah itu ngebang Zuhur itu. Ngebang Zuhur. Khotib lah naik pucuk. Nah, sudah selesai khutbah, selesai ngebang, tegak langsung kita khotib. Khutbah ni kan, alhamdulillah, Allahumma sholli terus sampai. Nah, yang jadi masalah kalau andai kata khotib naik pucuk mimbar sudah mengucapkan alhamdulillah, Allahumma sholli ala, lah masuk khutbah, sedangkan saat itu belum masuk waktu, maka solat Jumat tidak sah. Nah, itu bedanya. Kalau yang ada azannya duiko, itu mungkin bahasanya lebih lemak dalam arti kata kalaulah meleset sedikit, jamnya tadi itu meleset sedikit, entah 2 menit, entah 3 menit sudah terlaju ngebang, itu kan latu makan. Ngebang bela berapa? Solat sunat pula. Habis solat sunat itu kan latu makan. Jadi jatuhnya kalaupun meleset, khotib pucuk mimbar tetap jatuhnya lah masuk itu nah. Nah, yang bahayanya itu kalau yang tadi langsung naik itu harus akurat. Tak jadi soal. Nak make yang cara pertama azannya sekali jatuhi, apa yang nak make yang kedua azannya 2 kali jatuhi. Tak jadi soal. Cuman nak disampaikan itu masalah yang pertama tadi, waktu harus akurat. Itu waktunya harus akurat. Nah, kalau tidak akurat itu yang jadi bahayanya. Ngapa? Kalau khutbah itu kalau di luar jam solat, belum masuk waktu solat, sikok berukun dia di luar waktu solat. Alhamdulillah, itu belum zuhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah, tu masuk baru zuhur. 2 ikut rukun di luar waktu solat zuhur tidak sah sembahyang itu. Hancur galau-galau. Nah, itu yang jadi masalahnya. Cuman kalau masalah azannya tidak katik masalah azannya. Azan siko, azan 2 sama baik tak apa. Nah, itu. Cuman yang jadi masalahnya masalah keakuratan waktu masuknya itu nah. Itu takutnya kaget rusak atau apalah nah itu. Tongkat itu hukumnya sunat. Tongkat itu hukumnya sunnah karena Nabi maki tongkat. Kalau tak kata tongkat, Nabi dalam riwayat pernah maki pedang. Ya, Nabi bagi pedang. Pedang Nabi panjang. Jangan bagi pedang orang ngaji kacau. Oh kak, ini bisi nah, tangkap bisi kita lagi. Iyo, iyo ngok pedang. Iyo jangan bagi pedang Nabi. Artinya apa? Nabi itu kalau lagi khutbah tak galak banyak bergerak. Aku bagi pegangan atau megang ini sikotnya segala. Maka itu afdolnya. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa bergerak itu, ya tak apa-apa. Cuman afdolnya jangan terlalu banyak bergerak. Itu kalau khutbah Jumat. Iya beda. Jangan sama ke dengan iya tak apa. Iya, tapi afdolnya jangan banyak bergerak. Karena ada yang mengatakan dua khutbah itu yakumu maqamas shalah, seperti solat 2 rakaat. Orang sembahyang boleh bergerak? Boleh. Itu nah. Ya, tapi kan tak jadi soal itu hilap-hilap. Artinya kalau ada yang bergerak tidak apa-apa, cuman alangkah bagusnya tidak terlalu banyak bergerak. Jamaah mutasal khutbah mana boleh. Kalau ceramah, entahlah, nak ngangkat sewet, nak muter muka kopiah, entahlah apa ceramah.
Tapi kalau sudah pucuk ini tak baca masing-masing. Kalau ceramah biasa macam ini atau ceramah tegak biasa, itu idak katik bab masalah sah dan tidak sah, batal atau tidak batal. Tapi kalau di sini ada bab masalah sah dan tidak sah, batal atau tidak batal. Jadi tak baca main-main lucu sini. Ustaz Taufik tu ceramah lucu pak. Tapi kalau dia khutbah tak katik dia lucu. Iya, tengoklah kalau ada video-videonya kalau dia khutbah. Itu lempeng weh ceramah dia. Dak katik dia lucu. Mana boleh ini penesan lucu ini. Nah, masuk batu. Iya, lagi doa oh. Main batu. Hotipnya. Hotipnya main batu. Iya, pas kita lagi dia kan duduk. Iya. Iya. Oh, macam-macam bulu. Kiai. Iya, macam cano. Kalau sini tak kesingoan, tertutup ini nih. Oh. Iya, iya, macam cano. Iya. Iya. Ngasai, ngasai. Iya, macam-macam kadang-kadang. Iya. Maka tu ada anak buat video juga rasa pernah tentang masalah solat solat Jumat. Jadi anak minta maaf ya, bukannya apa deh, bukan nak ngomong. Kalau khutbah Jumat ni kan macam-macam. Siapa baik baca khutbah kalau? Siapa baik? Nah kita tak tahu pahamnya nak tidak itu nah. Kalau ceramah tak jadi soal jatuh nak ceramah bebas. Dakwah namanya. Tapi kalau pucuk ini yo minta tolonglah, harus paham itu nah. Rukunnya, syaratnya, apanya. Karena di pucuk ni ada sah dan tidak sahnya tadi. Kalau ceramah bebas, siapa baik nak berketu jatuh ni. Iyo, nak besar tak apa. Nak ngocok tak apa, ceramah tak apa. Dakwah namanya, tak kata yang ngelarang. Nah, tapi kalau sudah naik mimbar ni itu nak penting tadi harus belajar ilmu tentang Jumat itu tadi. Kemudian juga kadang minta maaf itu ada yang panjang nian khutib tadi itu. Nah, karena kata Nabi khutbah itu afdolnya singkat padat yang disampaikan. Maka tu Nabi dalam dalam khutbahnya usikum wa nafsi itu sudah paling singkat sebenarnya. Itu sudah paling singkat nasihat. Aku wasiat untuk kamu dan diriku tingkatkan ketakwaan dengan Allah. Itu sudah paling pakemnya nasihat sudah. Paling pakemnya nasihat. Anak pernah ceramah di Borang, habis ceramah duduk dengan orang kampung situ berceritalah dia ada di sana tu jadi ada masjid khutbahnya hampir 2 jam. Ai tak percaya anak. Tidak percaya anak. Penesan tak gak jana. Tidak Ustaz. 2 jam dia sampai jam 2 dia khutbah. Ai benar jana. Serius dia berlari kalau sikok menyikok sampai anak dewean Ustaz aja dia. Hampir ada berapa ikut orang isi masjid tu penuh, hilang kalau sudah berlari. Ada yang nepok-nepok, ngode-ngode, tidak berhenti, tak terti apa dia kenaknya khutbah tadi. Iyo, tak tahu ngapu. Jangan penesan dah. Tak dia. Anak di situ lah Ustaz. Anak solat di masjid itu jadi. Anak tunggu ke sampai 1:30 daknya dia berhenti khutbah jadi. Ya Allah je. Akhirnya berlari kalau. Nah itu tak ngerti gitu. Apa dia? Maka tu bahasanya tu kalau khutbah, kalau imam ni apa dia pernah tu anak sampaikan harus bijaksana. Jangan bijak sini. Arti bijaksana tu kita tu mikir ke wong itu nah. Yang ada ni jemaah ni ada yang begawe. Begawe ni ya namanya begawe dengan wong. Keluar tu cuman jam makan jatuhnya. Betul tadi sejam. Khutbah tadi 45 menit. Kapan keluar dari masjid sendal hilang pula. Nah, bercarian sendal 15 menit nyari sendal. Kapan tengok sudah habis jam makan. Tak macam makan lagi dia. Nah, itu kan kesian. Aku tu harus mikir ke wong juga. Jangan penting kita bahanku banyak, aku baca kalau jangan itu namanya bijak sini namanya ngelemak ke diri baik. Inilah sudah khutbah terpanjang, tumpak jadi imam alif lam mim pula lagi. Alif lam mim zalikal al-baqarah lanjaknya. Oh ya Allah. Nah itu perlu belajar tadi tu perlu paham tadi tu. Balik ni. Apa ngana ke Jumaat ni lah. Oh, masalah masuk waktu. Masuk waktu ni tadi. Nah, jadi solat itu harus masuk waktu. La tasihha salatu illa ba'da dukhulil waqti.
tidak sah solat seseorang kalau dia solat belum masuk waktu. Masuk waktu yaqinan au zonnan bil ijtihad. Baik masuk waktu tadi itu harus secara yakin. Mungkin ini masuk juga bab tentang masalah kita pernah bahas masalah buka puasa. Buka puasa itu bukan harus dengan azan. Buka puasa itu masuk waktu. Nah, jadi di sini juga masuk waktu solat itu bukan harus dengan suara ngebang. Masuk waktunya itu bukan harus dengan suara ngebang. Ngebang itu tanda masuk waktu. Apalagi tanda? Beduk. Apalagi tanda? Nyingok jam. Apalagi tanda? Kalau masalah alam, nyingok di langit ada merah-merah. Anda pergi tadi nak? Dari sana pas nak nikung ke sini kejingoan belah sana masih kuning, masih merah-merah. Kuning. Kan terang tadi. Terang sebelum jam 6 tadi masih terang benderang, masih langit. Nah, pas berjalan anda di jalan mulai ngelep. Nah, sampailah sini gelap nih ujung-ujung. Nah itu, jadi banyak tandanya itu. Nah dari mana baca kita tahu ada tanda-tandanya? Yakin. Kapan kita baca yakin? Kalau sudah ada tanda 2 atau lebih. Paling tidak ada 2 tanda atau lebih. Baik dia azan, beduk atau jam. Nah kalau sudah itu, yakin sudah berarti masuk waktu. Azan sudah ngebang di masjid, nyingok jam sudah masuk, ICTI lah ngebang pula. Nah sudah masuknya masjid. Jadi itu syarat sah solat, harus masuk waktu. Kemudian untuk mengetahui masuk waktu, kalau zaman dulu kan sudah pernah anda sampaikan, pakai tongkat itu tadi, pakai kayu lurus, baca di jingok itu, sudah itu anda sampaikan. Nah kalau sekarang banyak, pakai jam, pakai HP, pakai apa segala macam, banyak tanda-tanda untuk meyakinkan diri kita kalau sudah masuk waktu. Iza waqa'at qabla dukhulil waqti fatakunu qada'an in kanat alaihi fa'itatun wa illa waqa'at nafilatan mutlaqan. Andai kata dia solat saat itu belum masuk waktu, maka solat itu jatuhnya solat qada. Solat qada. Solat belum solat. Itu nutup ilah jatuhnya yang. Atau kalau wong ini misalnya Masya Allah dari kecil sudah dididik sembahyang, tak katik solat qada, solat terus dari kecil. Solat terus dari kecil. Ada yang dididik model itu. Salah satunya Sayyidil Habib Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Kalau pernah pergi haji kali tahu, cuman zaman dulu Imam Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau itu dari kecil sudah dididik oleh ayahnya Habib Ahmad bin Habib Ahmad As-Segaf, dididik dari kecil tidak pernah tinggal semayang berjamaah. Ayahnya kalau ceramah di luar, anaknya semayang, balik ceramah ditanya, semayang tak zuhur tadi? Semayang ya. Siapa sebelah kanan kau? Si A. Siapa sebelah kiri kau? Si B. Siapa nak beduk? Si C. Siapa yang ngebang? D. Siapa yang jadi imam? Ini ditanya kalau oleh ayahnya. Kalau ayahnya ceramah di luar, kebenaran tidak solat sama dia di masjid, ayahnya lagi ngisi ceramah, balik ditanya, siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri kau solat di saf berapa, imamnya siapa, yang ngebeduk siapa, yang ngebang siapa. Sudah ditanya, dijawab galau oleh anaknya, dicarinya orang itu. Benar solat di sebelah kanan anak-anak? Benar, Bib. Benar solat di sebelah kiri anak-anak? Benar, Bib. Benar inti jadi imam sembahyang zuhur? Benar yang ngebang inti? Benar yang beduk inti? Baru balik mbak dia. Itu sangkinnya didik anak semayang berjamaah. Maka itu dah dibalik-balik. Tidak heran kalau mereka tu jadi orang hebat tu, tak heran. Karena apa? Dari kecil mak itu nak dididik oleh orang tuanya. Kalau kita ya Allah na'udzubillah. Kalau kita anak semayang lagi tak ditanya, anak semayang. Iya. Nah, anak sekolah siang tu solat zuhur sama solat asar tak tahu di mana. Balik sekolah tak pernah pula ditanya semayang tak zuhur tadi, semayang tak asar tadi, tak perlu ditanya.
terserah. Masalah dia nak bohong terserah dia. Cuman diajari tetap dididik, jangan berbohong. Berdosa lagi dengan ayat berbohong. Kalau dia tetap bohong, yang penting kita nanya sudah. Secara didik anak. Mayang tak tahu, mayang ya. Asal mayang balik sekolah tadi mampir dengan kawan masjid main asal. Sudah. Itu. Apa dia? Nah, ketinggalan. Nah. Iya, baca ketinggalan akhir tu. Nah, jadi itu cara kita didik anak. Jadi balik ke tadi kalau dia belum masuk waktu maka dia tidak dihitung solat, tapi dia dihitung sebagai qada. Kalaupun dia dak katik solat qada, sambung baca tadi, dak pernah ninggalkan sembahyang, lebih-lebih lagi dak pernah ninggalkan sembahyang berjamaah. Oh, itu hebat budak. Sampai jadi ulama besar. Tidak pernah ninggalkan solat berjamaah dari kecil. Munzu mumayyiztu, dalam biografi beliau, semenjak beliau mumayyiz, bukan balai, mumayyiz, belum balai, kecil-kecil itu nah. Ma taraktu salatul jamaah qad, kata beliau, tak pernah ninggalkan sembahyang berjamaah sama sekali, kata beliau. Saking itu. Kalau beliau cerita, nidik ayahku, nidik aku itu. Sampai beliau bercerita itu. Nah, kalau terjadi itu, maka mana hukum solatnya? Kalau dak katik solat qada, wa illa waqa'at nafilatan mutlaqan, maka solat yang dilakukan di luar waktu solat tadi, maka hukumnya jadi solat sunnah biasa. Solat sunnah biasa. Kenapa jadi solat sunnah biasa? Karena yang solat yang bersangkutan dak katik qada, itu nah. Dak katik yang perlu diqada. Kalau cak kita banyak kekurangan, solat kita banyak tinggal, kalau kita terjadi seperti itu, maka solat itu terhitung menjadi solat qada. Kemudian syarat yang kedua, istiqbalul qiblah. Syurutus tsani istiqbalul qiblah. Syarat yang kedua adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi sudah masuk waktu. Yang kedua syaratnya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ngadep dulu baru takbir. Ngadep dulu baru takbir. Jangan belum ngadep lah takbir Allahu Akbar. Nah, jangan bergerak, jangan takbir dulu baru. Karena syaratnya itu. Kalau syarat itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan, sebelum masuk ke dalam aktivitas. Itu syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum melakukan aktivitas. Berarti kalau dia syaratnya istiqbalul qiblah, sebelum sembahyang tegaklah dulu ngadep ke sana. Kaki ada namanya rukun. Nah, kalau rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan setelah masuk ke dalam perbuatannya. Jadi rukun itu di dalam solat, syarat itu di luar solat. Artinya sebelum melakukan solat harus lakukan ini dulu, menghadap kiblat. Nah, kalau untuk kita ini namanya jihad. Kalau kita bukan depan Ka'bah. Kita ni jauh dengan Ka'bah. Kalau kita ni cuma jihad. Jihad tu arah. Ini kalau ditarik belum tentu tepat. Maksudnya belum tentu nembak ke Ka'bah bergal ini belum tentu. Tapi mengarah. Itu nah, mengarah. Beda kalau tegak depan Ka'bah. Nah, kalau tegak depan Ka'bah tak boleh meleset. Iya, kalau posisi kita depan biji mata di Ka'bah tak boleh meleset, harus tepat nian itu nah. Ini Ka'bah ya nian ini. Tak boleh meleset dikit tak baca itu. Karena barangnya tercogok depan rai. Kalau kita ni jauh. Cuman pacak main kompas, cuman pacak tengok dari HP segala macam, makin alat itu nah. Cuman menduga-duga bahasa itu ya. Nah, ini agaknya. Kalau ditarik ni ini dari sini sampai ke Ka'bah sana belum tentu nembak ke Ka'bah berdegal ni. Nah. Jadi macam-macam. Kalau dulu pernah ada cerita Wali Songo rasanya. Cuman tak tahu wali apa Wali Songo. Zaman beliau itu kalau menentukan kiblat, beliau pernah berdebat dengan wong masjid. Tak tahu wali apa, ana lupa wali apa namanya? Sunan apa lupa, Sunan Kalijaga apa Sunan apa, pokoknya beliau pernah berdebat dengan wong masjid. Uji beliau belah kanan dikit, uji yang itu belah kiri, tidak uji dia.
Sudah maki ilmunya ini sudah maki kompas, maki apa segala macam. Tidak, uji beliau belah sini dikit jadi belah kanan dikit. Akhirnya, ya namanya wali ini. Teboknya wak dinding teboknya. Kau jingok itu Wanita kabar gitu. Belah sini dikit, nogot lah bahasa gitu. Wih kabar gitu ini wali. Kalau kita jangan nebok ini lagi menagi gedek lagi. Baru dia menagi makin tu. Jangan. Mengkali menagi makin juga Ka'bah lah kali ya. Iya betul. Iya ngeke Ka'bah lah mengkali makin tu. Ya itu ada ceritanya Sunan lupa lah Sunan apa itu. Berdebat dipecahkannya gedek itu, dikongkonnya ngintip, ada Ka'bahnya naga itu. Iya. Syekh Siti Jenar ya lupa pernah dengar cerita itu Syekh Siti Jenar. Tapi Syekh Siti Jenar itu ada kalimat kontroversi lah bahasa itu karena beliau itu kalimatnya terlalu tinggi kalau ngomong tauhid. Jadi pernah ada kontroversinya juga beliau itu. Salah satunya beliau pernah ngomong Tuhan kamu tuh bawa kaki aku jadi. Tuhan kamu bawa kaki aku. Bahaya lah. Ini kan tak sampai, kalau orang awam tak masuk Pak. Kalau wali, apalah maksudnya Tuhan bawa kaki, dia tegak pojok tanah, dia ngomong dengan wong, Tuhan kamu di bawah kaki aku jadi. Hebat. Maka tu kontroversi salah satunya itu pernah. Jangan ada dengar, wallahu alam benar tak datanya itu benar tak? Itu omongan beliau, pernah ada dengar itu, beliau ngomong macam itu, tegak di pojok tanah. Beliau ngomong Tuhan kamu di bawah kaki aku. Ternyata setelah dibongkar bawah kakinya ada harta karun. Maksud dia Tuhan kamu itu bukan Allah yang kamu sembah-sembah pojok dunia ni bawah kaki aku jadi. Nyembah dunia, nyembah harta yang kamu ninggal ke semayang demi dia. Itu nama maksudnya. Kan tak nyambung kalau orang awam. Kalau sama-sama wali. Iya, kita kan dengan kita lagi nak nyamuk hebatnya ngomong Tuhan bawa kaki dia. Oh, artinya ada harta di bawah itu. Inilah yang buat kamu ninggal ke semayang. Inilah yang kamu sembah-sembah demi ninggal ke solat tadi ini di bawah kaki aku. Itu sih. Jadi wali-wali itu kadang-kadang omongannya khariqil adah. Khariqil adah itu omongannya tak masuk di akal. Kalau kita orang awam dengannya. Maka tu kalau orang belajar ilmu tauhid, jangan tinggi-tinggi ni sendep anbe. Yang penting tahu Allah tu satu, jangan tinggi no. Gilo lagi. Yang penting Allah wujud, kidam, bako. Sudah dia dibuat praktis untuk memahami oleh ulama, dibuat praktis wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawa. Iya, kalau tinggian kaki ujung-ujung tak bercelana lagi lah. Oh, berjalan tengah kampung tak celana. Ngapo tinggi kino tauhidnya. Iya. Kalau bahasa tu sendep an bae. Yang penting Allah. Yo. Tinggi kau Kemudian syarat apa? Yajibu istiqbalu ainil qiblah inda Syafi'i wa la yakfi istiqbalu jiha faqat alal mu'tamad. Jadi menurut Imam Syafi'i menghadap kiblat, mengarah ke arah apa namanya tadi itu Ka'bah, mengarah ke Ka'bah. Dulu sebelum Ka'bah ke Baitul Maqdis. Sekarang yang lagi dihancurkan oleh Israel, yang nak direbut oleh Israel. Dulu kiblat kita ke sana. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian dipindahkan arahnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Bertanyalah sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah selama kita semayang ngadep ke Baitul Maqdis tidak diterima oleh Allah? Maka dijawab langsung oleh Allah Ta'ala, dak katik sia-sia yang kamu lakukan, kata Allah dalam Al-Quran. Dak katik yang sia-sia. Nah, jadi dulu ngarahnya ke sana, akhirnya ngadi ngarah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Istiqbalul qiblah wal istiqbalul qiblah imma yakuna yaqinan idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal Ka'bah. Ada istiqbal menghadap itu dengan yakin. Yakin tu macam mana? Ya depan Ka'bah berarti gitu. Kau sembahyang ngadap kiblat. Lah ini Ka'bah depan biji mata. Berarti yakin itu. Kalau kita yakin tak?
Tidak, namanya turun yang kedua zonnan, nyangko-nyangko dengan alat apa namanya? Iya, menyangka-nyangka, mengira-ngira. Nah, ngira-ngira nak sana nah. Nah, ini arahnya pakai alat ini atau segala macam. Nah, kita nomor 2. Karena yang pertama yakinan secara yakin, yang kedua zonnan secara kira-kira. Kira-kira. Kenapa? Iza kana hunaka hailan, karena kita ada penghalang. Penghalang tu bisa jadi jarak, bisa jadi ada benda. Kalau kita jarak jauh sudah jarak gitu dengan Ka'bah. Nah itu, kalau dia yakinan itu depan Ka'bah yang dia semayang. Nah, tercogok depan Ka'bah. Kaifa istiqbalul qiblah lil musalli iza kana qa'iman au qa'idan. Kalau menghadap kiblat, kan solat kan ada, kalau solatnya sehat cak kita tegak, kalau tak baca duduk, kalau tak baca nguling, apa bukan nguling, apa dia? Miring, ya miring cak meninggal. Kalau tak baca juga telentang ya. Kalau jisak topik jangan telentang, mati wong itu lagi. Iya, telentang matilah dia. Telentang. Nah, telentang. Nah, di sini ada pembahasan masalah kiblatnya. Kalau tegak mak mano, duduk mak mano, terbaring mak mano, kalau dia telentang mak mano. Kalau dia izakana qaiman, kalau dia berdiri tegak macam gitu, au qaidan kalau duduk, maka menghadap kiblatnya fa bis sadri dengan dada. Jadi bukan kepala yang dihadap tu. Maaf, minta maaf. Ada yang miring ini. Ada wong, anak punya kawan. Matanya sakit. Jadi kalau nyingok wong ini. Nah. Ya, bukan sentimen. Jadi yang dihadap tu bukan ini dia, bukan cak ini dia, bukan. Tapi ini yang dihadap sana. Palak dia ke sana, dah jadi soal. Palak dia ke sana. Yang penting ini nah, dado ini nah. Dadonya ke sana. Jadi yang jadi patokan dado. Kalau dia kalau dia tegak dan duduk. Tegak pecak kita, ngadepnya pakai dado. Duduk sama be duduk. Ngadepnya pakai dado. Nah, sekarang kalau dia muttaji'an tu tidur berbaring seperti mayit jenazah di dalam kubur. Nah, muttaji'an inilah yang dipakai oleh Nabi setiap sebelum solat subuh. Habis Nabi solat solat tahajud, itu Nabi tidur, Pak. Tidur, bukan tidur maksudnya, istirahat untuk menyambung solat subuh karena beliau capek dari solat tahajud. Nah, ngulingnya itu sebenarnya ini muttaji'an. Kita ni nak merakteknya salah praktek. Nabi ni ngulingnya muttaji'an, miring. Ini Nabi nguling nguling istirahat. Kalau gitu berselimut. Lagi selimut. Bangun jam 7. Semayang tahajud rajin, subuh siangan. Oh, ji malaikatnya pening aku nak kutangan ni budak ini semayang tahajud dia semalam. Wong sano Iya. Nah, jadi Nabi itu tidur. Kita boleh mempraktekkannya. Melok cara Nabi istirahat. Ya Nabi istirahat itu bukan tidur, nguling nang lemak ke badan. Ngulingnya jadi seperti orang yang di dalam kubur, muttaji'an nguling miring. Memang pada dasarnya bukan nguling ini banyak. Nabi tidur juga ngulingnya miring sebenarnya. Nabi itu kalau tidur miringnya belah kanan. Miring Nabi sebelah kanan. Jadi tidur tu miring belah kanan. Kan ada dibahas oleh ilmuwan dokter. Tidur belah kanan mana? Itu napas lancar. Karena apa dia? Lambung apa tak ngerti anak. Nah, kalau kita miring ke kiri malah tertekan napas sarunya. Jadi sebenarnya Nabi itu segala gawenya sehat kalau kita nuruti Nabi. Segala gawe Nabi itu tidur, bangun tidur. Itu gawe Nabi itu sehat kalau diteliti. Kalau dulu tu tidak ada pula nak dibahas oleh Nabi kalau tidur tu ini, kalau tidak. Nabi cuma mengajarkan tidur belah kanan. Nah, sekarang teknologi ilmu sudah semakin meluas ini, dibahaslah oleh ilmu-ilmuwan. Nah, itu azan belum. Nah, itu tidur. Malahan kalau tidurnya terlentang hukumnya makruh. Lentang tadi tidurnya makruh.
Tapi masalahnya itu kalau sudah tertidur kan tidak sadar. Nah maksudnya itu di awal tidurnya itu nah. Kita awal tidurnya nah terkeke makanya. Iya celana lah tidak, saya wet baik, koyak mulu, nah terkengkeng dengan sini, bener-bener tidur tuh. Iya, maka tuh ngomong nak maling, uang lah masuk maling, ngomong nyengok terkengkeng dari tu, tak nafsu lagi nyengok nak maling. Nah, iya, awalnya itu awal itu tidurnya lagi, habis tu kelapa kerupuk tidur, mana sadar lagi. Mana baca mak tidur ini itu kengkeng mana baca kita kan tidur dah sadar. Nah maksudnya itu tidurnya awal tidurnya itu sama dengan wuduk. Nabi nyunat kan tak tidur wuduk sebelum tidur berwuduk. Kira coba bayangkan pembatal wuduk kan sudah dibahas. Pembatal wuduk itu apa? Iya salah satunya apa? Nah apa gawe dikongkon mbek wuduk ternyata jadinya batal. Nah di situ juga Nabi itu ngajarkan sebelum tidurnya itu, sebelum ruh kita keluar itu, kita dalam keadaan wudu, bukan dalam sepanjang tidur tuh kita wudu tidak sudah batal gitu jatuhnya. Ada yang mau dengan bini gara-gara wudu. Iya tahan bermusuhan malam-malam. Iya. Rabo lah dulu, baru mek wudu. Iya. Jangan mek wudu baru nak rabo tu. Oh iya. Iya. Hah? Iya, yang nyenggol. Betul wudu. Iya. Tahu salah cerita itu, Pak Ketua orang ini. Nah, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia nguling meging tadi, nah ya. Kalau dia ngulingnya meging, apa yang harus dihadapkan? Ngadepnya make dado dan make rai. Dado dan rai. Jadi rai juga harus dihadapkan ke arah kiblat. Kalau kita tegak, kemana rai kita? Mata kita kemana? Sujud. Dado gitu yang ke sana. Bukan semayang main, bukan. Kaget itu kalau kita posisinya di depan Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah malah sunnahnya ke Ka'bah. Kalau depan Ka'bah, ini bukan Ka'bah ini. Iyo, dinding ini. Maka sunnahnya ke tempat sujud kaget dia. Bab masalahnya kok itu. Nah, jadi kalau dia nguling, kemana arah kiblatnya? Dado dan wajah. Arahnya ke kiblat. Fa iza kana mustalqiyan fa bi akhmasai qadamai wa wajhihi. Kalau dia tidurnya terlentang, maka yang wajib menghadap kiblat adalah qadamai, kakinya. Jadi kakinya yang mana? Misal sana kiblatnya, nah kakinya yang ke sana. Ngulingnya sini ngulingnya. Nah, nguling mana? Wa wajhihi dan wajahnya. Jadi kalau nguling, palak njok bantal tinggi sedikit. Maka tuh kalau di rumah sakit tinggal putar weh. Kalau di rumah nak nganjel 3 ekor ni bantal. Nah, jadi ini ditegak ke, jangan dia terlentang ini. Jadi tegak sedikit, palak dia yang ngarah ke sana. Kalau di rumah sakit tinggal putar weh dia. Nah itu jadi. Nah itu kalau dia terlentang. Jadi kaki yang ke sana. Arahnya qadamaihi wa wajhihi. Qadamai itu artinya kaki yang mengarah ke sana dan badan ditegak ke, maka dia ngadep ke kiblat. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita disambung di pertemuan akan minggu depan tetap Bali asal Rabu Iya. Karena ada lokak besok kan. Besar lokak ni. Iya, modek baca. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.